Ya, Kementerian ATR BPN resmi mencabut sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik atas pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten karena cacat prosedural. Muncul polemik baru pemirsa soal status tanah dari pagar laut, di mana Kepala Desa Kohot ini mengatakan bahwa pagar laut yang ada di wilayahnya ini sebelumnya merupakan daratan yang dijadikan empang. Sementara Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini mengatakan jika ada suatu lahan yang kemudian telah hilang secara fisik, maka status tanahnya berubah menjadi tanah musnah. Benarkah ada tanah yang tergerus air dan bagaimana sebetulnya peta satelit dari tahun ke tahun di perairan Kabupaten Tangerang, Banten? Itu yang akan menjadi dialog utama kita di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Vena Kintan. Ya, dan juga saya Maria Asika. Nanti kami akan hadirkan beragam informasi lain termasuk juga bagaimana perkembangan terbaru dari para korban kebakaran di Gedung Glodok Plaza di mana isak tangis keluarga mengiringi pemakaman para korban. Dan kami pun masih memiliki beragam informasi menarik lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Dan berikut Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi polisi membubarkan tawuran warga yang menggunakan busur panah dan batu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Para pelaku yang melihat kedatangan pihak kepolisian ini langsung melarikan diri dan dikejar oleh anggota kepolisian. Bahkan beberapa orang pelaku lainnya memilih melompat ke kanal dan berenang untuk menghindari polisi yang berada di jalanan. Polisi yang terus melakukan pengejaran akhirnya bisa menangkap 2 orang pemuda yang dicurigai turut serta dalam aksi tawuran ini. Selain 2 orang tersebut, anggota kepolisian ini juga menyita barang bukti berupa anak panah busur lengkap dengan ketapel di lokasi. Puluhan warga yang mengetahui 2 pemuda itu kemudian diciduk sempat berusaha melakukan provokasi dan melakukan protes kepada polisi. Namun anggota yang sigap langsung menenangkan para warga ini dan tetap membawa kedua pemuda tersebut ke Mapolsek Talo untuk dilakukan pemeriksaan. Aksi saling serang ini dipicu oleh saling ejek antar keduanya saat memacu kendaraan dengan suara bising. Ya, sementara itu pemirsa, puluhan warga Lipu Kota Beke di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menggeruduk sejumlah gudang penimbunan BBM dan menemukan puluhan ton BBM ilegal yang disimpan di dalam toren dan bak khusus. Aksi puluhan warga ini buntut dari insiden meledaknya mobil pickup bermuatan BBM ilegal yang memicu kebakaran hebat 4 rumah warga di Kelurahan Lipu beberapa waktu lalu. Keberadaan gudang penimbun BBM ilegal tersebut telah meresahkan warga, di mana warga kemudian menemukan puluhan ton BBM ilegal jadi solar yang tersimpan di beberapa toren berukuran besar. Bahkan pemirsa, terdapat bak penampungan di dalam tanah yang sengaja dibuat khusus dengan kedalaman 20 meter untuk menampung BBM jenis solar. Warga meminta kepada pihak berwajib segera dilakukan proses hukum terhadap para pelaku penimbun BBM ilegal tersebut. Diduga akibat korsleting arus listrik, pasar induk di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah terbakar. Kerugian akibat peristiwa ini pemirsa ditaksir mencapai miliar rupiah. Inilah rekaman video amatir ketika terjadinya kebakaran pasar induk Cepu yang berada persis di belakang terminal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh bagian kios pasar beserta dengan isinya. Sebanyak 6 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian, di mana saksi mengatakan kebakaran terjadi pada Minggu sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat ketika pasar masih dalam keadaan sepi. Diperkirakan kerugian dari kejadian ini ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Ya, aksi kejar-kejaran antara pelaku curanmor dan petugas kepolisian Polres Bangkalan, Jawa Timur di Jalan Raya Patemon, Kecamatan Tanah Merah hingga ke pelosok desa. Pelaku akhirnya ditangkap di pinggir jalan dekat rumahnya. Aksi kejar-kejaran ini terjadi antara unit Resmom Satreskrim Polres Bangkalan dengan dua tersangka kasus curanmor yang menaiki sepeda motor di Jalan Raya Patemon, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan dan masuk ke jalan perkampungan warga. Pelaku tak berkutik setelah motornya selip dan terjatuh di pinggir jalan, namun satu tersangka lainnya yang bersama SA berhasil lolos dari kejaran petugas. Ketika digeledah, polisi mengamankan kunci T dan senjata tajam jenis pisau yang terselip di pinggang tersangka yang selanjutnya dibawa ke Mapolres Bangkalan beserta dengan sepeda motor metik yang dipakainya saat berusaha kabur. Sempat viral pemirsa rekaman video yang menunjukkan seorang pria yang diduga hendak memalak pengemudi mobil di Jalan Talaga Bodas, Kecamatan Lengkong di Kota Bandung. Ini viral di media sosial, di mana seorang pria sempat menggetuk-getuk kaca mobil korban di pinggir jalan pemirsa. Seperti Anda saksikan, ini nih video saat seorang pria diduga hendak melakukan pemalakan terhadap pengendara mobil di Jalan Talaga Bodas. Peristiwa tersebut terjadi pada 25 Januari lalu dan diunggah korban ke media sosial. Dalam rekaman video sempat terlihat ada seorang pria yang menggetuk-getuk kaca mobil korban di pinggir jalan, di mana menurut warga sekitar, awalnya pria tersebut berlari ke tengah jalan lalu menghadang setiap kendaraan yang lewat. Setelah video tersebut viral di media sosial, polisi mengamankan pria dalam video yang diketahui berinisial NO. Usianya baru 21 tahun dan diamankan di sebuah asrama di kawasan Lengkong. Pelaku diduga dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol saat melakukan aksi tersebut. Dari Jawa Barat kita menuju Sumatera Selatan, pemirsa. Aksi maling di Palembang, Sumatera Selatan tertangkap warga di atas genteng berlangsung dramatis. Pelaku pencurian tersebut beraksi mirip Spider-Man. Inilah video amatir pemirsa yang direkam oleh warga saat penangkapan pelaku terduga maling yang kepergok warga sedang melompat-lompat di atas genteng rumah. Beberapa warga mencoba mengejar pelaku sampai ke atas genteng. Pelaku dikenal gesit dan lincah bak Spider-Man, melompat ke sana sini, menjadikan genteng sebagai pijakan dan kabel listrik sebagai gantungan untuk berpindah tempat. Namun pelarian pelaku gagal setelah warga mengepungnya dari berbagai arah, sisi, atas, bawah. Warga yang sudah geram dengan ulah pelaku beramai-ramai menghakimi pelaku yang telah tertangkap hingga korban nyaris tewas dan sempat menjadi tontonan warga sekitar. Beruntung nyawa pelaku dapat diselamatkan setelah beberapa orang petugas polisi berpakaian preman mengamankan pelaku. Sudah dipucuk. Sementara itu di Makassar, pemirsa, seorang pemotor tewas usai terlibat tabrakan adu banteng dengan motor lainnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu siang. Jadi kalau kita lihat pemirsa, aparat kepolisian dari unit Jatanras Polrestabes Makassar bersama dengan unit Lantas Polsek Talo langsung mendatangi lokasi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara dua kendaraan sepeda motor di Jalan Sudu, tepatnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu siang. Dari kecelakaan ini, salah seorang pengendara motor ini dinyatakan tewas tergeletak bersimbah darah di jalanan dengan mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya. Pihak kepolisian mengamankan pemotor yang menjadi lawan tabrakan korban di lokasi beserta dengan dua kendaraan sepeda motor sebagai barang bukti ke Mapolsek Talo. Akibat kejadian ini, satu pengendara motor mengalami luka memar di bagian kaki sebelah kanannya.
Akibat hujan yang mengguyur Kabupaten Mamasa selama sepekan menyebabkan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Nosu. Akibatnya sebuah rumah warga yang tergeletak di pinggir tebing pun ambruk terkena longsor. Robo total, sehingga diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dan rumah semua puji Tuhan sempat menyelamatkan diri. Sementara itu pemirsa, 4 korban tanah longsor Luwu berhasil dievakuasi tim SAR gabungan TNI, Polri dan juga warga ke sebuah rumah sakit dan puskesmas terdekat. Data terbaru dari pihak Basarnas di mana korban tanah longsor di Luwu ini total ada 6 orang dengan rincian 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan 4 mengalami luka. Korban luka rata-rata mengalami patah tulang dan luka terbuka yang diduga terbentur saat terjadi longsor. Yang Anda saksikan ini adalah proses evakuasi para korban-korban luka pemirsa akibat tanah longsor di Kecamatan Latimojong, di mana tim SAR gabungan terpaksa harus melintasi jalan setapak karena jalan poros Desa Rantebala yang memang masih tertimbun material longsor. Sementara itu, sejumlah alat berat telah diturunkan untuk turut membuka akses jalan yang tertimbun longsor. Proses pembersihan material longsor ini harus ekstra hati-hati karena masih berpotensi terjadi longsor susulan mengingat curah hujan yang memang masih tinggi beberapa waktu terakhir. Selain itu, warga dan pengguna jalan juga turut diimbau untuk ekstra hati-hati dan tak melintas pada saat hujan deras. Ya, pemirsa, TNI Angkatan Laut ini kembali membongkar pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Sejumlah personil diterjunkan ke laut untuk membongkar pagar bambu sejauh 13 km. Dengan menggunakan 8 perahu, personil TNI Angkatan Laut Lantamal 3 membongkar pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang. Pembongkaran tersebut dilakukan sejak pukul 7 pagi. Pihak Lantamal ini menargetkan 13 km pagar laut dibongkar dari total 30 km pagar laut yang membentang di perairan Tangerang. Arus laut dan pondasi pagar bambu yang rumit ini menyulitkan proses pembongkaran dilakukan. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto pemirsa mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengungkap siapa dalang pemasangan pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Titik meminta seluruh kementerian tidak takut melawan oligarki perihal pagar laut. Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengawal pembongkaran pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pada 22 Januari, ia bersama TNI Angkatan Laut, Bakamla, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan meninjau langsung pencabutan pagar laut di Tangerang. Ketua Komisi 4 DPR Titi Soeharto mendesak pemerintah mengungkap siapa dalang di balik pemasangan pagar laut. Pertama, ini mengganggu nelayan. Kemudian ini melanggar hukum. Ini laut kan bukan punya perorangan, bukan punya perusahaan. Jadi nggak bisa gitu main mager-magerin aja. Jadi kami dari Komisi 4 mendesak pemerintah untuk mengetahui siapa sih yang nyuruh, siapa yang membiayai pagar ini. Di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Titi menyebut laut bukan milik perorangan atau korporasi, sehingga yang mengkapling tanpa izin harus ditertibkan. Sertifikat yang ada sudah kita dengar dari Pak Menteri bahwa ini akan
dibatalkan karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi. Ini adalah milik kita semua. Jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin, tentunya kami dari DPR, terutama Komisi 4, meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan. Setelah melihat kondisi di Tangerang, Komisi 4 menggelar rapat kerja bersama Menteri KKP beserta jajaran pada 23 Januari 2025. Titik meminta seluruh kementerian tidak takut melawan oligarki perihal pagar laut. Menunggu viral dulu baru dilakukan tindakan, tapi diantisipasi mungkin dari sekarang, belajar dari kasus yang ini bisa dipetanin lagi mana sih yang bermasalah. Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki karena kita DPR sebagai wakil rakyat, kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu, tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki karena kami dari DPR ada di belakang. Komisi 4 DPR RI juga mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti proses hukum yang tegas, tuntas, dan transparan. Tim TV One mengabarkan. Ya, DPR langsung memanggil usai reses, langsung kemudian menindak siapapun kemudian melanggar aturan, melanggar hukum, harus segera ditindak, Evan. Ya, itu sikap yang ditunjukkan oleh Komisi 4 DPR RI, tapi kita lihat bagaimana jalannya proses yang tentunya masih berjalan ya. Karena kalau kita lihat nih polemiknya makin rumit. Nah, itu dia. Banyak sekali kemudian tambahan fakta-fakta baru di balik pagar laut di Tangerang ini, karena kalau kita lihat seperti yang kami tampilkan di layar kaca pemirsa, ini bagaimana kemudian pagar laut di Tangerang ini panjangnya begitu ya, sekitar 30,16 km melintasi 16 desa. Bayangkan saja Fen, itu sepanjang 16 desa di 6 kecamatan yang berada di perairan Desa Muncung hingga Paku Haji di Tangerang, Banten. Nah, kalau berdasarkan klaimnya dari Kepala Desa Kohot nih menyebutkan sebelumnya ini daratan gitu ya, tapi sekarang berubah menjadi laut begitu. Itu yang mungkin menjadi polemik ya. Itu dia, tapi kalau kita lihat sebenarnya mengapa ya pagar laut ini menjadi masalah besar, bahkan Presiden Prabowo juga apakah harus turun tangan? Kita saksikan nanti bagaimana perbincangan ini akan kami bahas dalam dialog utama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kami masih akan kembali tentunya menghadirkan dialog utama kita, tapi kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda, kumandang azan untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Menaikkan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan dialog utama kita, akan membahas mengenai polemik status tanah dari pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Sesaat lagi pemirsa. Memang ada perdebatan, ada. Tadi saya sama Pak Lurah berdebat. Ini dulu agresi Pak, ini dulu empang. Akan kami dalam bukti fisiknya, berapa sertifikat, lokasi di mana, uang sertifikat itu semua ada alamat. Dari hal-hal kecil, kita rayakan cinta yang besar. Seperti Tropicana Slim, bantu banyak orang kontrol gula darah selama 50 tahun. Ya, muncul polemik baru pemirsa soal status tanah dari pagar laut ini. Kepala Desa Kohot ini mengatakan pagar laut yang ada di wilayahnya ini sebelumnya merupakan daratan yang dijadikan empang. Sementara Menteri ATR BPN Nusro Wahid mengatakan jika ada suatu lahan yang kemudian telah hilang secara fisik, maka statusnya ini berubah menjadi tanah musnah. Benarkah ada kemudian tanah yang tergerus air dan
bagaimana sebetulnya peta-peta satelit dari tahun ke tahun, tepatnya di perairan Kabupaten Wilayah Tangerang, Banten, itu yang akan kita coba kulik di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu pemirsa narasumber yang sudah hadir di studio TV One. Ini ada pengamat maritim, Kapten Marcelus Hakeng Jayawibawa. Selamat malam. Selamat malam, Pak Mbak Marcel, Vena. sehat? Saya sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Siap. Selain Pak Marcel juga, saya sudah terhubung bersama dengan pengamat geospasial, ada Dr. Agustan selaku Ketua Umum MAPIN, Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh. Selamat malam, Pak Agustan. Vena. Baik. Selamat malam, Cap. Kita juga Selamat ingin malam, sapa narasumber ketiga kita, ada Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, ada Pak Alex Indra Lukman. Selamat malam, Pak Alex. Selamat malam Ibu Vena, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi izin, saya mau ke Pak Agustan terlebih dahulu ya, pengamat geospasial. Pak Agustan, ini kalau kita lihat Anda juga memiliki data nih Pak soal peta satelit Pak yang sambil kita tayangkan bersama-sama. Mungkin ini bisa dijelaskan terlebih dahulu, dijabarkan terlebih dahulu soal peta satelit tepatnya di pesisir Kabupaten Wilayah Tangerang, Banten. Ini apa yang bisa Anda analisa, Pak Agustan? Oke, terima kasih Mbak Vena. Jadi di dalam pengamatan permukaan bumi, penginderaan jauh atau remote sensing berbasis satelit itu bisa melihat perkembangan dari waktu ke waktu ya. Sejak diluncurkan tahun 70-an, tahun 72 tepatnya, satelit Landsat punya Amerika itu mampu untuk merekam, memotret seluruh permukaan di bumi ini ya, termasuk wilayah Indonesia. Jadi untuk sekitar pesisir Tangerang ini, kami memeriksa data satelit Landsat ya, yang tersedia secara free itu. Ternyata data dari tahun 73 atau 72 dan 73 dan sampai sekarang itu lengkap arsipnya. Dan kita bisa membuat komposisi warna gitu ya. Nah ini yang ditampilkan ini itu memperlihatkan tutupan wilayah land cover ya di pesisir pantai Tangerang. Dan itu dengan jelas kita melihat yang warna merah itu adalah yang bervegetasi. Artinya tutupannya itu tanaman ya, karena ada klorofilnya. Dan dari sini kita bisa melihat arsip dari sequence dari tahun ke tahun, dan kita bisa memilih citra satelit yang jernih gitu ya, yang bebas awan dan seterusnya. Nah ini kita bisa melihat evolusinya, proses sedimentasi, apakah di sana ada fenomena abrasi, sedimentasi atau akresi dan segala macam. Itu dengan mudah dengan satelit itu bisa kita manfaatkan, Mbak Vena. Oke. Tapi di posisi dari pagar laut Pak, tepatnya di perairan wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, ini apakah memang benar ada perubahan atau ada tanah yang tergerus air laut? Kalau perubahan morfologi pantai ada, tapi yang disebut dengan abrasi, kami melihat itu tidak ada abrasi, justru yang terjadi adalah sedimentasi di muara sungai Cisadane ya. Jadi tidak ada tanah yang tergerus sebenarnya, malah maju tanahnya itu di posisi di muara sungai Cisadane tersebut, Mbak. Jadi kalau klaim dari Kepala Desa Kohot mengatakan dulu ini merupakan daratan yang kemudian dijadikan empang, kemudian berubah begitu menjadi tertutup air laut, ini benar Pak? Kalau dari citra satelit dari data tahun 1972 tidak memperlihatkan indikasi itu, Mbak. Oke. Jadi itu memang bukan daratan ya posisinya ya Pak? Iya. Iya. Oke. Nah mungkin begini Pak. Kan ada klaim yang mengatakan bahwa ini daratan ya, tapi pembuktian yang bisa dilakukan di bagaimana Pak? Untuk bisa melihat kalau dulu di sana posisinya ini daratan atau bukan begitu. Kalau sepanjang data satelit yang kita punya, kami meyakini itu dengan berbasis data satelit dari tahun 1972 itu bukan suatu daratan pada pesisir itu ya. Jadi kalau sebelum itu kita nggak tahu kan, tidak punya data. Apakah dulu sebelum tahun 72 atau segala macam. Tapi kalau kita lihat trennya, 50 tahun masa waktu ada satelitnya itu daerah tersebut bukan merupakan suatu daratan. Oke, bukan merupakan suatu daratan. Itu dari pengamat geospasial. Saya mau ke Pak Marcel, pengamat maritim. Pak, ini dari geospasial melihat dari tangkapan peta satelit, ini bukan daratan seperti yang diklaim oleh Kepala Desa Kohot. Nah, Anda melihatnya juga mungkin nggak sih dulu ini bisa jadi daratan kemudian berubah begitu? Ya, saya sedikit banyak sependapat ya tadi dengan Bapak pengamat geospasial tadi.
Dan itu sebetulnya bisa kita buktikan juga dengan peta laut yang sebetulnya diterbitkan dari tahun 1960-an. Mungkin kita bisa refer ke belakang ya. Jika memang itu terbukti ada daratan di situ, tentunya peta laut Indonesia dulu dan sekarang sedikit banyak akan terjadi perubahan. Tapi saya sebagai seorang praktisi maritim, saya nggak pernah melihat perubahan signifikan yang ada di situ. Itu sedikit banyak ya membuktikan ya teori yang tadi dijabarkan oleh Bapak pengamat geospasial tadi. Lalu yang kedua, berdasarkan pengalaman juga bahwa wilayah utara Jawa ini memang area untuk sedimentasi. Karena kenapa? Karena ombaknya cenderung untuk datar-datar saja, bukan lautan lepas dan sebagainya, dibandingkan sama selatan Jawa yang langsung menghadap ke samudra. Sehingga apa? Laju sedimentasi di utara Jawa ini jauh lebih besar dibanding selatan Jawa. Sehingga kalau di selatan Jawa ada abrasi, di utara Jawa justru ada sedimentasi. Untuk wilayah-wilayah seperti Jakarta, Tangerang, itu laju sedimentasinya bahkan setahun bisa sampai 70 cm-an. Apalagi dengan pemasangan pagar ini. Nah, ini yang kita harus bisa bahas dan diskusikan bersama juga, Mbak Vena. Maksud tujuan mereka menaruh pagar itu sebetulnya untuk apa sih? Katanya rawan abrasi, makanya dipasang pagar laut. Iya. Nah, bagaimana? Justru sebetulnya kalau saya lihat, dan saya sudah katakan beberapa kali bahwa ini merupakan breakwater. Tujuan utamanya selain untuk bisa melindungi area di dalamnya dari laut, gitu, lautan lepas, bisa juga untuk mempercepat laju sedimentasi. Dari yang tadi saya perkirakan berdasarkan data itu 70 cm per tahun, itu malah bisa jauh lebih cepat, mungkin bisa lebih dari 1 meter setahun kalau mereka bisa melakukan atau kita biarkan mereka melakukan itu. Jadi misalnya contoh di lautan itu kedalamannya 5 meter, lalu ada pagar laut seperti itu, bisa diperkirakan sekitar 5 tahun ke depan sudah ada pulau di sana, sudah ada gundukan di sana. Tapi kalau dari sisi geografis begitu Pak, untuk di perairan wilayah Kabupaten Tangerang, Banten ini, memang lokasi itu memang kerap abrasi kah begitu sehingga penting begitu dipasang pagar laut? Saya tidak melihat seperti itu dan saya kurang setuju dengan pendapat itu ya, karena kembali lagi tipikal laut antara selatan Jawa dengan utara Jawa itu jauh berbeda. Selatan Jawa itu langsung samudra sehingga memang abrasi itu luar biasa cepat. Tapi kalau misalnya di selatan Jawa itu pastinya sedimentasi yang muncul, sedimentasi alami yang muncul. Bisa dibuktikan contoh misalnya di selatan Jawa, maka yang kita lihat pantai-pantainya itu batu semua, Mbak. Banyak sekali batunya. Karena kenapa? Memang sudah tersisa batu-batu yang nggak mungkin atau sulit untuk dipecah oleh ombak. Sehingga itu menjadi pemecah ombak alami di selatan Jawa, itu sisanya situ. Tapi kalau di utara Jawa pantainya tuh cenderung memanjang, dangkal dan memanjang karena memang banyak sekali sedimentasi yang muncul di sana. Jadi meragukan ya dengan adanya klaim itu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Alex. Pak Alex, ini kalau dari Pak Marcel, terus Pak Gustan, ini justru dari tangkapannya tidak ditemukan seperti klaim yang beredar, termasuk juga meragukan begitu. Mungkin dari Komisi 4 DPR RI punya temuan lain, tapi ditahan nanti, dijawab nanti, usai jeda kami kembali saat lagi untuk Anda. Memang ada perdebatan, ada. Tadi saya sama Pak Lurah berdebat. Ini dulu abrasi Pak, ini dulu empang. Karena dalam bukti fisiknya, berapa sertifikat, lokasi di mana, uang sertifikat itu semua ada alamat. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Pertanyaan menggantung saya tadi untuk Pak Alex. Pak Alex bisa merespon terlebih dahulu mengenai statement yang disampaikan oleh kedua narasumber. Termasuk juga ada kemajuan nih Pak Alex, di mana Kementerian ATR BPN ini sudah secara resmi mencabut begitu SHGB dan juga SHM yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Respon dari Komisi 4 DPR RI seperti apa Pak? Ya, saya kebetulan lahir dan besar di Kota Padang ya. Kota yang berhadapan dengan pantai barat yang terkenal dengan ombak yang ganas. Di Kota Padang ini tidak pernah ada orang yang membuat pagar laut untuk menahan abrasi karena memang itu tidak mungkin. Yang kedua,
tidak ada yang mengurus sertifikat tanah musnah akibat abrasi. Banyak tanah di Kota Padang ini yang hilang karena abrasi. Ya karena tidak ada yang mengurus sertifikat, karena memang tidak ada pengembang yang berminat mungkin untuk membangun atau membuat reklamasi di sini. Nah, jauh daripada soal sertifikat yang kemudian sudah muncul diungkap oleh Pak Menteri ATR BPN, asal mula kan isu ini adalah soal pagar laut. Nah, di pagar laut ini sampai sekarang itu belum juga diungkap siapa pelakunya. Sudah disegel oleh Menteri KKP, sudah diinstruksikan untuk dibongkar oleh Pak Presiden, dan sudah terjadi pembongkaran oleh TNI Angkatan Laut. Tapi siapa yang membuat pagar laut ini? Sampai sekarang itu juga belum diungkap siapa pelakunya. Nah, oleh karena itu yang kita minta di dalam rapat Komisi 4 beberapa waktu lalu dengan Kementerian KKP, kita minta ini diungkap gitu. Jangan lagi kemudian ini dibiarkan menjadi drama yang berkepanjangan tanpa ujung. Ibaratnya ya kalau sesuai tema TV One hari ini, siapa yang bermain gendang, yang kita tanya itu bukan pemainnya, yang kita tanya itu adalah dirijennya, karena dalam permainan ini ada yang main gendang, ada yang main trompet, ada yang joget-joget gitu. Nah, dirijennya siapa? Apakah ada kaitannya pagar laut ini kemudian dengan tanah sertifikat yang muncul? Ya kita juga belum tahu gitu. Tapi intinya adalah kalau kami dari Komisi 4 itu concern kami adalah soal pagar laut. Demikian. Baik, dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN mencabut sekitar 50 SHGB dan juga SHM ini bisa dikatakan sebagai solusi, tapi ditahan dulu Pak, karena kami akan mengajak Anda pemirsa untuk mendengar laporan terbaru langsung dari lokasi. Sudah dari kami Felicia Melinda di sana. Felicia, silakan dengan laporan Anda. Ya, Vena dan juga pemirsa, untuk proses pembongkaran pagar laut yang membentang di Kabupaten Tangerang, Banten saat ini sudah selesai dilaksanakan tadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 4 sore. Dan petugas gabungan yang mana ini terdiri dari TNI Angkatan Laut, kemudian juga Bakamla dan juga nelayan setempat, hari ini berhasil membongkar sepanjang 2,5 km pagar laut. Tepatnya ini di tempat kami mengabarkan, yakni di Tanjung Pasir. Dan tadi menurut keterangan dari Danlan Tamal 3 Jakarta, yakni Brigjen TNI Hari Indarto, mengatakan bahwa pada hari ini memang cuaca ini sangat baik, kemudian ada titik di mana proses pembongkaran dihentikan, yakni di Kronjo, karena memang di Kronjo sendiri tadi ia mengatakan bahwa cuacanya kurang bersahabat karena hujan badai, sehingga untuk pembongkaran pagar laut sendiri ini dilakukan hanya di 2 titik, yakni di Tanjung Pasir dan juga di Mauk. Dan ia juga mengatakan bahwa fokus pembongkaran pagar laut pada hari ini adalah membuka akses-akses atau jalur-jalur bagi para nelayan yang tadinya sebelumnya pada saat pagar laut ini masih membentang semua, ini menyulitkan para nelayan untuk melakukan aktivitasnya dengan memutar lebih jauh. Namun pada saat hari ini sudah terbuka akses-akses tersebut, sehingga para nelayan ini sudah dapat mengakses dan juga melaut seperti biasanya, mencari ikan di laut. Dan dalam proses pembongkaran pagar laut hari ini, pemirsa, petugas gabungan mengerahkan sebanyak 8 perahu yang mana ini dengan ukuran yang berbeda-beda. Dan selain itu juga tadi berbicara soal hambatan, tadi juga Brigjen TNI Hari Indarto juga mengatakan selain tadi cuaca, tadi juga disebutkan bahwa ada beberapa titik yang mana ini ukuran bambu ini lebih besar dari biasanya, sebanyak tiga kali lebih besar, sehingga ini cukup menyulitkan bagi para petugas untuk mencabut bambu tersebut. Kemudian juga sudah tertancap lama, sehingga sudah tertancap dalam, sehingga ini cukup menyulitkan bagi para petugas untuk mencabut bambu tersebut. Namun memang dengan kerjasama yang ekstra ini akhirnya dapat tercabut. Dan nantinya untuk proses pembongkaran pagar laut sendiri akan kembali dilaksanakan pada esok hari pada pukul 7 pagi, yang mana diawali dengan apel, kemudian 7.30 kembali melakukan pembongkaran pagar laut, yang mana tersisa sekitar 15 km lagi. Dan TNI Angkatan Laut ini optimis nantinya untuk setengahnya atau 15 km pagar laut yang belum terbongkar ini akan dapat dibongkar
dalam sisa waktu 5 hari, yang mana untuk tenggat waktunya sendiri memang 10 hari pencabutan dan ini tersisa 5 hari, sehingga TNI Angkatan Laut akan berjibaku dan juga beroptimis bahwa nantinya pagar laut 15 km sisa pagar laut ini akan dapat dicabut pada 5 hari ke depan. Demikian Vena dan juga pemirsa, saya kembalikan lagi pada Anda di studio. Baik, proses pembongkaran pagar laut ini kembali dilanjutkan untuk kemudian membuka akses nelayan. Terima kasih banyak Felicia Amelinda atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke Pak Alex. Pak Alex, dengan adanya tindakan ya yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, ini bisa dibilang menjadi sebuah solusi kah Pak? Atau sebetulnya ada solusi yang lain begitu yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi polemik pagar laut ini? Ya, saya rasa itu solusi sementara ya. Soal masalah cabut sertifikat dan bongkar pagar, itu kan cuma solusi sementara yang dalam arti kata mengatasi persoalan ini sementara waktu. Yang kita inginkan itu adalah yang diungkap setuntas-tuntasnya gitu loh. Karena ini kalau nggak diungkap, ya loh, kalau mengikuti logika sesat seperti ini, ya loh, tanpa kemudian kita usut tuntas, lama-lama Selat Sunda atau Selat Jawa juga bisa disertifikat karena itu dulu juga merupakan daratan kok. Nah, oleh karena itu ini pelakunya siapa? Ya? Sehingga ini bisa terjadi. Terkait kami yang di Komisi 4, karena mitra kami adalah KKP, maka concern kami memang soal pagar laut gitu. Itu yang kemudian menjadi concern kami. Menurut kami ya HGB ini kan juga mungkin ada kaitannya dengan pagar laut, mungkin. Tapi ya itu yang saya sampaikan tadi, bahwa harus ada keseriusan gitu loh untuk membongkar ini secara keseluruhan. Demikian Bu Vena. Harus ada keseriusan begitu. Tapi apakah mungkin Komisi 4 DPR RI juga sudah mendapatkan informasi terbaru setelah ini kemudian dicabut? Apa kemudian berikutnya yang akan dilakukan begitu? Ya, dari kesimpulan rapat kami memang memberi waktu kepada Pak Menteri KKP untuk bisa menyampaikan di dalam rapat berikutnya akan kami agendakan tentang pelaku pagar laut ini, pelaku yang membuat pagar laut ini. Itu akan kita agendakan mungkin sesuai juga dengan apa yang pernah diucapkan oleh atau yang dinyatakan oleh Pak Menteri, karena pada waktu itu beliau meminta 20 hari, waktu 20 hari setelah disegel untuk mengungkap siapa pelakunya. Karena memang ada keterbatasan ya di Kementerian Kelautan Perikanan, bahwa mereka hanya bisa kemudian menyelidiki secara administratif. Dan bentuknya itu, bentuk sanksinya adalah denda gitu. Tapi kan dalam hal ini saya rasa ya harusnya kan kemudian ada koordinasi gitu loh, antar instansi pemerintah yang berwenang, apakah itu kemudian KKP atau kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya, untuk bisa bersinergi mengungkap pelaku pagar laut yang panjangnya 30,6 km. Itu setengah tol Jagorawi gitu. Jadi sangat panjang sekali gitu. Yang anehnya, makanya saya bilang berkepanjangan, drama yang berkepanjangan. Yang anehnya sampai sekarang itu yang membuat pagar laut itu belum bisa diungkap. Oke. Dalang dibaliknya sampai sejauh ini belum bisa diungkap. Oke, baik Pak Alex. Atau tidak mau diungkap. Oke, itu pertanyaan lain ya Pak Alex ya? Ya. Oke, baik. Saya mau ke Pak Marcel kalau begitu. Pak Marcel, dengan melihat kondisi di perairan wilayah Kabupaten Tangerang, Banten begitu, dengan polemik yang muncul begitu mengenai statusnya, apakah Anda bisa melihat bahwa status dari lokasi di pagar laut itu bisa dikatakan sebagai tanah musnah atau bukan, Pak? Ya, jika kita memahami tanah musnah, maka kita sama tahu bahwa sebelumnya adalah daratan duluan. Kalau kita melihat bahwa dari semenjak tahun 70-an sampai sekarang belum pernah ada daratan yang muncul di sana, maka di situ saya mengatakan bahwa saya meragukan itu tanah musnah. Tapi bagaimanapun apresiasi patut kita berikan kepada Kementerian ATR ya, yang langsung melakukan gerak reaktif ya untuk bisa mencabut SHGB dan SHM, dan juga dari pihak KKP yang telah menyegel serta pihak Angkatan Laut yang telah mencabut pagar laut itu. Tapi baru 50 dari ratusan begitu, Pak? Iya. Yang saya harapkan tadi sih, saya sepakat dengan Pak Alex ya, bahwa mengatakan bahwa ini langkah jangka pendek. Karenanya saya minta juga diteruskan dengan dibentuknya tim investigasi nih, Mbak. Karena bagaimanapun tadi kita sama mendengar dari Pak Alex bahwa KKP ini nggak punya wewenang untuk melakukan itu gitu. Ada banyak instansi lain
yang ada di sana yang memiliki kewenangan juga untuk terkait hal ini. Seperti saya katakan tadi, Angkatan Laut, lalu ada Kepolisian Air dan Udara, lalu juga KPLP dari Perhubungan Laut. Itu semua harus disertakan di sini sebagai tim investigator. Mereka memiliki keahlian mereka masing-masing. Apakah memang bisa dibuktikan pernah ada daratan di situ sehingga klaim dari masyarakat bisa dibuktikan, atau memang berdasarkan para ahli belum pernah ada daratan di sana sehingga klaim mereka bisa kita patahkan. Itu yang kedua, menengahnya. Tapi jangka panjangnya saya sangat mengharapkan bahwa ini menjadi contoh bagi kita semua untuk mempelajari kasus ini, bahwa memang tumpang tindihnya aturan di maritim Indonesia ini masih sangat mendominasi kehidupan kita ya. Karenanya penting bagi kita untuk bisa mensinergikan aturan-aturan yang ada terkait dengan maritim ini. Dalam catatan saya ada 24 aturan yang tumpang tindih di maritim, dan hal inilah mungkin salah satu penyebabnya sehingga para pihak atau aparat penegak hukum nih saling menunggu karena kewenangan mereka saling tumpang tindih di sana. Kurang lebih demikian, Mbak Fena. Kewenangannya sampai masih tumpang tindih, tapi nanti mungkin bisa direspon oleh Pak Alex, tapi sebelumnya saya mau ke Pak Agustan terlebih dahulu. Pak Agustan, dari Anda dengan peta satelit begitu ataupun kondisi analisa yang sudah Anda lakukan, apakah Anda melihat juga mengenai dampak dari proyek pagar laut ini terhadap ekosistem pesisir maupun di kawasan konservasi sekitarnya? Adakah dampak yang sudah terlihat begitu, Pak Agustan? Kalau dampak masih belum terlihat karena citra satelit yang kami miliki yang detail itu masih dalam jangka waktu dari 2016 ya, mungkin belum begitu terlihat. Tapi kalau berbicara masalah tanah musnah dan abrasi, sebenarnya ada contoh yang menarik di sebelah sebelah timurnya Jakarta di Muara Gembong. Itu contoh yang paling nyata tentang abrasi pantai. Di situ biasa kelompok menjadikan kasus ya. Tapi untuk di sebelah pesisir pantai Tangerang ini itu bukan tanah abrasi sebenarnya, justru masalah akresi yang muncul di muara sungainya itu. Itu dengan jelas dari citra satelit bisa terlihat, Mbak Fena. Oke, seberapa dalam Pak kemudian ini bisa terlihat dan juga bisa memberikan kesimpulan begitu dampak secara keseluruhan? Sebenarnya kalau mempengaruhi ekosistem pantai, sebenarnya ya seperti disampaikan oleh Kapten Marcel tadi, bahwa laju sedimentasi itulah sebenarnya yang mempengaruhi ekosistem di morfologi di pantai itu ya. Jadi di situ kan ada muara sungai Cisadane ya. Itu kalau kita melihat muatan-muatan yang dibawa dari aliran dari hulunya itu kan yang akan mempengaruhi. Kalau itu di bendung, mungkin itu pakar pesisir yang akan berbicara nantinya ya. Kalau kami mengamati dari citra satelit, kita bisa mengamati laju sedimentasinya seperti apa, muatan-muatannya, bagaimana kita melihat bagaimana bentuk pantai di Muara Cisadane itu berulah mengantisipasi dari laju sedimentasi tersebut. Mungkin seperti itu, Mbak Fena. Oke, adakah mungkin Pak analisa lain yang bisa ditangkap dari peta-peta satelit tersebut? Kalau dari tangkapan citra satelit, kita bisa melihat time series dari waktu ke waktu, perkembangan pagarnya itu mulai kapan ya. Kalau dari citra satelit yang kita lihat, misalnya mulai dari tahun 2022, 2023 itu sudah mulai berkembang, bahkan pernah hilang tapi ada dipasang lagi. Itu secara series terlihat dengan jelas dari citra yang tersedia secara free sebenarnya. Jadi kalau ada yang ingin mengulik itu secara bersama-sama itu sangat terbuka datanya ya. Oke. Dan bisa kita melihat perkembangannya secara time series tersebut. Apakah memang dari awal Pak untuk pembangunan pagar laut yang tadi dikatakan dari 2020 kemudian 2023 itu memang panjangnya seluas seperti yang sudah berdiri seperti saat ini 30,16 km begitu? Bertahap kalau kita melihat dari citra itu kita lihatnya itu mulai dari Kohot dulu, kemudian bergerak ke arah timur, kemudian secara paralel ada di sebelah barat, kemudian di sebelah timur muncul lagi, baru nyambung secara sempurna itu di bulan Juli 2024. Oke, baik. Baik, itu analisa tentunya dari peta satelit mengenai kondisi di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Saya mau kembali ke Pak Alex. Pak Alex, ini mungkin merespon yang dikatakan oleh Pak Marcel ya, bahwa
ada kewenangan yang tumpang tindih. Nampaknya banyak begitu pihak yang ingin ikut andil menyelesaikan polemik ataupun kasus pagar laut ini. Tapi sebetulnya siapa yang paling berwenang? Ditahan nanti ya Pak Alex ya. Usai jeda kami kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Gambar yang Anda saksikan saat ini di layar kaca adalah peta reklamasi nasional. Ini bisa kita lihat bersama, ada beberapa warna ya yang kemudian dibedakan, baik itu yang berwarna oranye dan juga berwarna putih. Mungkin saya langsung ke Pak Marcel ya Pak untuk menganalisa peta reklamasi nasional yang ada di berbagai daerah ini. Apa hal menarik yang mungkin bisa Anda tangkap Pak dari peta reklamasi ini Pak? Iya. Mbak Vena ya, kalau kita amati peta ini bisa kita tarik gambaran besar bahwa titik-titik yang ada di peta itu adalah titik-titik yang jumlah populasi penduduknya sudah tinggi, dan yang kedua harga tanahnya sudah juga tinggi Mbak. Jadi kebutuhan untuk daratan di wilayah tersebut menyebabkan adanya kebutuhan reklamasi ini. Oke. Dan penting untuk dicatat kalau dalam penelitian kecil saya khusus untuk Tangerang ini, semeternya saja developer di sana menjual kurang lebih 20 sampai 25 jutaan tuh Mbak semeter. Jika reklamasi bisa dimunculkan sampai 535 hektar untuk wilayah tersebut, maka ada nilai yang bisa mereka dapatkan hanya dengan menjual tanahnya langsung kepada masyarakat itu 135 triliun. Baik, Mbak. Pak Marcel ini sambil kita lihat ya, ini ada di layar kaca juga pagar laut di Tangerang, lokasinya ada di Desa Muncung hingga Paku Haji. Panjangnya ini ada 30,16 km, melintasi 16 desa di 6 kecamatan. Nah, apakah kalau tadi kita tarik ya ke proyek reklamasi nasional tersebut, masuk nggak sih ini dalam proyek reklamasi nasional sebetulnya? Ya, kalau dalam proyek reklamasi nasional yang saya lihat, memang ini masuk ya Mbak ya. Cuman ada perdebatan antara apakah ini proyek strategis nasional, PSN, atau bukan. Bisa saya katakan bahwa kalau PSN itu yang Great Wall-nya Mbak, atau tembok besarnya, dan itu memanjang dari Banten sampai dengan Jawa Timur, bukan parsial seperti ini gitu. Jadi bisa saya katakan bahwa ini bukannya PSN. Bukan PSN, tapi proyek reklamasi nasional gitu. Mungkin proyek reklamasi yang sifatnya korporasi. Menurut saya seperti itu Mbak, karena yang bisa melakukan ini ya hanya korporasi. Dan apakah ini menjadi proyek reklamasi nasional sebagaimana gambar yang kita lihat tadi, itu bisa jadi dan bisa tidak. Bagaimanapun pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk bisa melakukan hal tersebut. Karenanya pasti pemerintah mengajak korporasi atau pebisnis untuk bisa mengaktualisasi ini. Nah, di sini sebetulnya ada titik temu sedikit banyak ya Mbak, bahwa ada kebutuhan kita pemerintah untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Kita punya kurang lebih 90 ribuan kilometer garis pantai, sedangkan sumber daya pendanaan kita mungkin masih kurang karena memang begitu besarnya. Kita memiliki 17.504 pulau. Bayangkan kalau 17.504 pulau itu kita reklamasi semua, tentu biayanya sangat tinggi. Karenanya memang butuh pebisnis, tapi memang yang rakyat Indonesia harapkan itu jangan sembunyi-sembunyi, lakukanlah dengan gentleman, dengan langsung gitu. Kalau kamu memang mau membuat ya minta izin langsung, jangan ikuti prosesnya begitu ikuti ya. prosesnya, jangan ngakalin gitu loh Mbak. Oke, baik. Pak Alex, ini tercampur aduk nih Pak, PSN dan juga proyek reklamasi nasional. Seperti apa respon Anda? Terkait kemudian peraturan perundang-undangan yang tadi yang sempat ditanyakan sebelum break tadi, salah satu poin rekomendasi dari hasil kesimpulan rapat kami dengan Kementerian KKP pada tanggal 23 Januari itu adalah kami meminta pemerintah untuk segera melakukan sinkronisasi terkait peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan. Nah, saya juga mempertanyakan sebenarnya pada rapat tersebut, apakah ini PSN, itu juga tidak bisa dijawab oleh Kementerian KKP gitu loh. Menurut saya gini, ini akan menjadi perdebatan yang panjang, kemudian akan melebar kemana-mana gitu loh.
apakah ini PSN atau tidak. Saya ingin mengajak, ayo kita fokus dulu satu persatu mengurai persoalan ini. Gitu loh. Ada persoalan yang pertama itu adalah soal pagar laut. Yang kedua adalah soal masalah sertifikat yang kemudian muncul yang dianggap tanah musnah yang masih diperdebatkan. Yang pagar laut ini jelas sekarang ini dibongkar kemudian karena dianggap mengganggu nelayan. Berarti ada kepentingan publik yang terganggu di sana. Dan ada pernyataan kemudian bahwa pagar laut ini juga mengganggu objek vital, yaitu PLTU Muara Tawar Bekasi. Jadi saya rasa cukup kemudian argumentasi untuk dari dua hal ini untuk segera mengungkap dan menangkap pelakunya. Nah, terkait yang HGB, ya, saya yakini kalau memang ini kemudian ada proses yang salah, kita tidak lagi berdebat soal masalah apakah dalam arti kata ini sertifikatnya munculnya apakah ini tanah musnah atau tidak gitu loh. Tapi menurut saya kan ada proses yang salah di sini gitu. Siapa yang bertanggung jawab dalam terbitnya sertifikat yang seperti ini? Gitu. Jadi mari kita fokus kemudian untuk menyelesaikan persoalan ini. Seperti yang tadi Mbak Vena mengatakan, banyak orang yang banyak pihak yang ambil andil. Bagi saya sih tidak ada masalah ya banyak pihak yang ambil andil selagi ingin menyelesaikan persoalan ini. Yang kita khawatirkan adalah banyak pihak yang lempar bola sehingga bolanya keluar lapangan sehingga lenyap tidak tahu kemana. Karena pada dasarnya sudah sedemikian lama, mulai dari pertengahan tahun lalu isu ini beredar soal masalah pagar laut yang panjangnya pada waktu itu hanya sekitar 7-10 km. Sampai sekarang pertanyaan utamanya siapa pelakunya, siapa yang bertanggung jawab, itu tidak bisa dijawab sampai sekarang. Belum lagi kita masuk ke yang soal sertifikat tadi gitu. Yang menurut saya proses legalnya atau ilegalnya itu mungkin lebih rumit gitu. Kalau pagar laut yang 30, sekian kilometer, yang menurut Ibu Titi Ketua Komisi 4 itu adalah setengah tol Jagorawi, itu saja tidak bisa kita ungkap, apalagi hal yang kemudian lebih rumit daripada sekedar ini. Demikian dari saya, Bu. Oke, baik. Terakhir saya mau ke Pak Agustan. Pak Agustan, tadi Anda sebutkan selain juga peta satelit yang nantinya juga bisa dijadikan sebagai bahan begitu. Adakah hal lain yang bisa dilampirkan sebagai barang bukti? Apakah memang benar lokasi tepatnya di lokasi pagar laut itu adalah daratan ataupun laut begitu? Bukti fisik pengamatan ya metode penginderaan jauh berbasis satelit ini yang bisa kita manfaatkan ya karena secara temporal ini sangat teratur ya memotret merekam kejadian-kejadian perubahan objek dan fenomena yang ada di permukaan bumi. Jadi mungkin itu yang dapat dimanfaatkan untuk melihat perubahan secara time seriesnya itu dari waktu ke waktu dari tahun 72 sampai sekarang. Itu insya Allah data satelit itu ada. Datanya ada dan juga siap untuk dilampirkan. Baik, terima kasih banyak Pak Agustan atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelumnya juga terima kasih kepada Pak Alex dan terima kasih juga kepada Pak Marcel. Tentu kita berharap seperti yang dikatakan oleh Pak Alex ya agar bisa fokus begitu untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa kami akan lanjutkan ya, masih akan lanjutkan perbincangan kami, masih ke Pak Marcel ya. Pak, mungkin apa yang bisa dilakukan begitu ya untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya untuk polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten setelah ini? Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Mantan Bupati Tangerang periode 2013-2023 Ahmed Zaki Iskandar angkat bicara setelah beredar foto di media sosial dirinya dengan latar belakang pagar laut. Ahmad Zaki ini mengaku pagar laut di pantai utara Kabupaten Tangerang ini telah ada sejak tahun 2014 lalu. Namun dirinya tidak mengetahui mengenai siapa yang memagari dan fungsinya untuk apa. Tahun 2014, di mana waktu itu saya mengundang para rekan-rekan dan teman juga media, wartawan, juga ada beberapa NGO atau LSM untuk ikut dengan 3 speedboat kalau nggak salah waktu itu, mulai dari Dadap kita menyusuri pesisir pantai Kabupaten Tangerang sampai ke Kronjo dan kemudian singgah di Tanjung Kait di Mau.
untuk diskusi dengan para perwakilan nelayan pada saat itu maupun perwakilan petani ya kalau nggak salah. Kalau dari foto-fotonya ya, karena saya juga lupa. Nah, ternyata rekan wartawan yang mengirim foto tersebut mengingatkan saya ketika 2014 itu ternyata pagar-pagar itu sudah ada. Tapi kita tidak fokus kepada pagar itu. Ya. Di foto itu hanya menginformasikan saja sebetulnya teman wartawan yang mengirim foto-foto tersebut di 2014 menginformasikan kepada saya bahwa ternyata Bang, ketika kita jalan-jalan itu di pesisir pantai itu di belakang juga sudah banyak pagar-pagar bambu ya, dan diperkirakan kalau lihat dari fotonya sih antara Dadap sampai ke Teluk Naga, mungkin ke perbatasan Paku Haji. Ya, Pak Marcel, masih kita lanjutkan ya ternyata ya. Karena saya ingin dengar respon Anda berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh mantan Bupati Tangerang, Pak Ahmed Zaki, yang mengatakan sudah ada sejak 2014 tapi dia tidak mengetahui begitu kalau ada pagar laut. Ya, makasih Mbak Vena. Tadi kalau saya amati pernyataan dari Pak Ahmad Zaki ya, beliau mengatakan bahwa dia nggak tahu siapa yang memasang dan yang paling utamanya adalah fungsinya buat apa. Karena bisa jadi fungsi antara pagar laut yang 2014 dengan yang sekarang ini sedikit berbeda. Kalau kita amati itu kerapatannya juga berbeda. Yang kedua, saya lihat itu seperti nelayan kerang hijau, Mbak. Mereka biasanya melakukan pemagaran seperti itu untuk budidaya kerang hijau mereka. Nah, ini sedikit banyak berbeda karena yang mereka lakukan pastinya terputus-putus, paling berapa puluh meter atau berapa ratus meter, habis itu putus, lalu mereka membuat kumpulan pagar seperti itu lagi, baru terputus lagi. Nah, itu tidak mengganggu alur pelayaran bagi para nelayan yang lainnya. Pasti mereka sudah ada diskusi-diskusi di internal mereka. Beda sekali dengan pagar laut yang kita perhatikan sekarang gitu, yang memanjang begitu luar biasa sehingga para nelayan pun komplain, kami mau lewat mana? Kami harus melaut dengan jarak yang jauh lebih jauh dan juga memakan waktu yang jauh lebih lama, sehingga konsumsi bahan bakar kami juga jauh lebih besar, sehingga ketika mereka harus pulang ke rumah atau pergi ke laut pun mereka juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Itulah yang membuat mereka komplain sehingga sekarang akhirnya ramai seperti ini. Dan tadi juga Pak Agustan ya, pembicara yang pertama juga sudah menjelaskan bahwa itu bisa dilihat kok dengan foto satelit seberapa panjang mereka memasang pagar laut di tahun-tahun sebelumnya. Kurang lebih demikian, Mbak. Jadi memang dulu peruntukannya tidak memberikan kerugian begitu bagi para nelayan, tapi justru sekarang malah memberikan kerugian. Dan solusinya apa nih yang terbaik yang bisa dilakukan? Kalau sudah begini, kepentingan siapa yang kemudian harus dikedepankan? Saya dengan tegas mengatakan kepentingan publik, Mbak Vena. Karena kepentingan publik harusnya di atas segalanya, apalagi apabila tindakan itu dilakukan dengan ilegal ya. Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Kalau kita mengingat itu berarti segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh siapapun ya harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi tidak bisa dengan sembarangan para pihak menaruh pagar laut dengan niatan apapun gitu ya. Baru nanti itu akan dijadikan contoh bagi pihak-pihak yang lain nih. Untuk bisa melegalisasi keinginan saya mendapatkan ruang publik yang begitu besar ya, untuk menjadi ruang private bagi perusahaan saya, maka saya pagar laut aja di kemudian hari. Kalau kita biarkan nih Mbak, tindakan seperti itu kita biarkan berkembang di masyarakat. Jadi memang tindakan tegas diperlukan. Tadi seperti Pak Alex sudah tegaskan bahwa siapa di belakang ini juga harus dicari, tapi juga jangan terlupa bahwa ada aturan-aturan yang seharusnya ada di lautan Indonesia yang saat ini belum bisa kita aktualisasi atau kita buat dengan begitu baik sebagaimana aturan-aturan yang ada di daratan. Dan jangan pernah lupa bahwa Indonesia ini 2/3-nya adalah lautan, Mbak Vena. 2/3 wilayah kita adalah lautan, sehingga problematik seperti ini itu bisa jadi muncul di kemudian hari kalau misalnya kita tidak melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum, tindakan yang tegas diperlukan agar tidak terjadi lagi hal seperti ini. Baik, kali ini terima kasih banyak Pak Marcel sudah hadir di studio TV One. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa malam hari ini. Selamat malam, Pak Marcel.
Ya, pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia Malam masih akan hadir dengan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama Maria Segaf. Maria. Ya, terima kasih Ferry. Tadi diskusi yang cukup menarik. Kami akan kembali untuk Anda dengan beragam informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Jenazah korban kebakaran Glodok Plaza Osima Yukari dimakamkan di wilayah Kendal, Jawa Tengah, di mana jenazah sempat disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan. Jenazah Osima Yukari, pemirsa, tiba di rumah duka di Desa Wodosari, Kecamatan Patembon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada pukul 5 pagi tadi. Jenazah lalu dimakamkan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat di pemakaman umum sekitar 500 meter dari rumah duka. Ayah Osima nampak berusaha tegar saat mengikuti pemakaman anaknya. Sementara nenek Osima tak henti-hentinya menangis. Osima Yukari, salah satu korban meninggal ke dalam kebakaran Glodok Plaza. Saat itu Osima menghadiri undangan ulang tahun teman seprofesinya. Sementara itu pemirsa, kalau kita lihat pemirsa, di tangis keluarga pun juga pecah saat keluarga mengirim pemakaman dari almarhumah Aulia Belinda, korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Jenazah diusung ke pemakaman keluarga di Kelurahan Tongko Sarapung, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemakaman almarhum dilakukan seusai pelaksanaan profesi adat sebagaimana kebiasaan dari suku Toraja dalam balutan acara adat Rambu Solo. Namun sesaat setelah jenazah korban diturunkan dari rumah tongkanan, tangis histeris keluarga pun langsung pecah karena tak kuasa menahan kesedihan. Kepergian Aulia memang menyisakan luka yang mendalam bagi keluarga. Almarhumah dikenang sebagai wanita yang dikenal ceria, tangguh, dan juga penuh semangat hidup. Almarhumah Aulia Belinda dimakamkan dalam Patane, penguburan keluarga dan bersampingan dengan almarhum ayahanda dari Belinda. Ya, proses pencarian dan juga identifikasi dari korban kebakaran di gedung Glodok Plaza ini memang masih terus dilakukan. Kami akan ajak Anda memperbaruinya bersama dengan rekan kami ada Hilda Ramadanti langsung dari Rumah Sakit Polri Jakarta. Hilda, bagaimana kemudian update terkini di sana? Ya baik, selamat malam pemirsa. Memang pihak dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini sudah berhasil menyerahkan 3 jenazah kepada pihak keluarga akibat kebakaran Glodok yang terjadi pada 15 Januari lalu. Dan Karumkit Rumah Sakit Polri, yakni Brigjen Prima Heru Yuli Hartono, juga menyampaikan bahwa tim gabungan ini berhasil mengidentifikasi 3 kantong jenazah dari 12 kantong jenazah yang berhasil diterima oleh pihak Rumah Sakit Polri. Yang berhasil teridentifikasi adalah Zuki Fitria Raja yang teridentifikasi berdasarkan dari pemeriksaan DNA. Lalu yang kedua adalah jenazah Aulia Belinda yang teridentifikasi melalui pemeriksaan DNA dan juga medis. Dan yang terakhir adalah jenazah Osima Yukari yang dimana teridentifikasi melalui pemeriksaan DNA. Dan sementara masih ada sekitar 9 kantong jenazah lagi yang masih belum berhasil teridentifikasi. Dan memang jika bisa kami gambarkan situasi terkini di depan pos antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati, memang tidak ada aktivitas sesampainya kita di sini. Dan memang dikarenakan libur panjang ataupun long weekend hingga nanti Rabu yang akan datang baru nantinya akan ada aktivitas ataupun agenda kembali.
Nah, pemirsa, sebelum jenazah kemarin diserahkan kepada pihak keluarga, pihak dari Rumah Sakit Polri juga sempat berkoordinasi dengan kepada pihak keluarga sebelum diserahkan ketiga jenazah tersebut terkait dengan pemakaman yang layak untuk ketiga jenazah tersebut. Nah, untuk jenazah Zuki Fitria Raja ini sendiri diterbangkan ke Pekanbaru, lalu untuk jenazah Aulia Belinda dibawa ke Makassar dan dimakamkan di Toraja, dan Osima Yukari dibawa ke Kendal bersama pihak keluarganya. Dan untuk penerimaan ataupun penyerahan jenazah dari Osima Yukari ini sendiri kemarin di Rumah Sakit Polri pada sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, dan ditemani oleh petugas piket forensik dan juga didampingi dengan piket markas Komando Rumah Sakit Polri. Sementara untuk kedua jenazah lainnya memang sudah diberikan kepada pihak keluarga sejak Jumat kemarin. Sementara demikian, kembali ke studio. Ya, tersisa masih ada 9 jenazah yang belum diidentifikasi. Terima kasih Hilda Damianti melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri, Jakarta. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Di mana tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, relawan menghentikan proses pencarian korban di lokasi bencana tanah longsor di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriodo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Hari ke-6 proses pencarian korban longsor dihentikan, pemirsa. Hal ini dilakukan karena hujan dengan intensitas yang tinggi mengguyur lokasi pencarian. Menurut data dari laporan, di mana area Desa Kasimpar, Kavealo, Rubah Sekdes, ini sebanyak 25 korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal. Sedangkan 1 orang bernama Teguh Imanto, warga Desa Kayu Puring, masih dalam pencarian. Hingga saat ini dalam laporan sementara korban bencana tanah longsor terdapat 25 korban meninggal dunia dan 1 orang yang masih dinyatakan hilang. Kita ajak Anda menuju ke Jawa Timur, pemirsa. Tim gabungan Jatan Polda Jatim dengan Opsnal Polres Ponorogo akhirnya berhasil menemukan potongan bagian tubuh korban mutilasi Uswatun Hasanah. Diduga potongan 2 kaki korban mutilasi tersebut ditemukan di area hutan jalur Ponorogo menuju ke Magetan, Jawa Timur. Paket terbungkus plastik yang memang diduga berisi potongan tubuh korban mutilasi ini, pemirsa, ditemukan di pinggir hutan Desa Sampung, jalur Ponorogo Magetan. Potongan tubuh berupa bagian kaki ini berhasil ditemukan setelah merujuk dari keterangan pelaku yang berhasil ditangkap oleh Polda Jawa Timur dan jajaran Polres gabungan. Untuk kepentingan penyelidikan, sebuah bungkusan berisi potongan tubuh ini kemudian diamankan di kamar jenazah RSUD Dr. Haryono Ponorogo. Kini penanganan kasus mutilasi tersebut yang menyatakan korban Uswatun Hasanah ditemukan terbungkus koper di wilayah Ngawi, Jawa Timur telah dilimpahkan ke Reskrimum Polda Jawa Timur. Dari keterangan pelaku, eksekusi informasinya dilakukan di wilayah Kediri, sementara bagian kepala dan kaki korban dibuang di lokasi yang berbeda. Sementara bagian tubuh kemudian dibungkus koper dan dibuang ke wilayah Ngawi, Jawa Timur. Sementara itu, pemirsa, kalau kita lihat di Trenggalek, Jawa Timur, kepala korban mutilasi Ngawi ini ditemukan di pinggir jalan di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Ditemukan ya potongan kepala ini setelah polisi berhasil mendapatkan keterangan dari terduga pelaku. Jatan Polda Jatim bersama dengan anggota Reskrim Polres Trenggalek yang melakukan pencarian menemukan potongan kepala di pinggir jalan Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Potongan kepala tersebut, pemirsa, diduga adalah milik korban mutilasi yang ditemukan dalam koper di Kabupaten Ngawi beberapa waktu lalu. Saat ditemukan, kepala korban mutilasi tersebut dibungkus menggunakan plastik putih dan dikemas lakban rapi. Saat ini kepala korban tersebut telah diamankan oleh penyidik Polda Jatim dan dibawa ke instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak, Tulungagung, Jawa Timur.
Kami coba akan ajak Anda memperbarui hal ini pemirsa bersama dengan rekan-rekan kami yang sudah berada di lokasi. Karena ini merupakan kasus mutilasi di mana bagian tubuh korban ini disebar di beberapa daerah. Kami akan ajak Anda berbincang bersama dengan rekan-rekan kami. Ada Ervan yang berada di wilayah Ngawi, Jawa Timur, dan juga ada rekan kami yang berada di Trenggalek. Kami menuju ke Ngawi terlebih dahulu. Bagaimana update terkini dari sana? Miftahul Ervan. Baik, selamat malam pemirsa. Memang 3 hari pasca ditemukannya wanita yang tewas di dalam koper yang ditemukan di Kabupaten Ngawi sudah mulai teridentifikasi. Jadi pada hari Kamis kemarin pihak keluarga memastikan bahwa mayat yang ada di dalam koper itu benar adalah Uswatun Hasanah yang berumur 29 tahun, warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Pasca identifikasi ini terungkap, sejumlah potongan tubuh dari Uswatun Hasanah ini mulai terungkap. Jadi pada hari Minggu pagi tadi, potongan kaki ditemukan di wilayah perbatasan Ponorogo Magetan, sedangkan kepalanya ada di Trenggalek. Hingga saat ini proses identifikasi masih terus dilakukan, terus juga pengembangan juga dilakukan oleh pihak kepolisian jajaran se-Jawa Timur. Dan tadi malam, Minggu dini hari, terduga pelaku yaitu suami dari almarhumah ini diambil atau ditangkap oleh petugas gabungan di jalur Ponorogo menuju Madiun, Jawa Timur, tepat pukul 24.00. Hingga saat ini memang pihak Polres Ngawi belum memberikan komentar ataupun pernyataan resmi terkait siapa inisial pelaku atau motifnya seperti apa, belum diberikan secara pasti. Namun seluruh rangkaian ini dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Jatim. Ya, adakah kemudian informasi yang Anda dapatkan baik itu dari pihak keluarga maupun juga dari pihak kepolisian mengenai komunikasi terakhir antara korban dan juga terduga pelaku yang ternyata merupakan suami dari korban ini, Ervan? Pada hari Sabtu kemarin memang pihak keluarga melihat secara pasti almarhum atau mayat di dalam koper di Rumah Sakit Umum Turoto Ngawi dengan memastikan ciri-ciri yang sesuai dengan apa yang pernah dipakai oleh almarhumah. Memang hari Kamis pekan yang lalu memang almarhumah sempat pulang ke Blitar untuk menemui kedua anaknya. Kemudian hari Minggunya almarhumah itu sudah pulang ke Tulungagung dan Senin itu sudah tidak bisa lagi dihubungi oleh pihak keluarga. Hingga akhirnya pada Kamis tanggal 23 Januari kemarin ditemukannya koper yang berisi mayat wanita di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda Miftahul Ervan langsung dari wilayah Ngawi, Jawa Timur. Tadi seperti yang disampaikan, kita masih menunggu apakah motif dan juga siapa pelaku dari pembunuhan mutilasi tersebut. Tapi yang kemudian membuat kita miris pemirsa adalah sebagian tubuh dari korban yang kemudian dibuang secara terpisah di beberapa daerah. Salah satunya kami akan ajak Anda menuju ke wilayah Trenggalek, Jawa Timur. Ada rekan kami Aris Sutikno di sana. Aris, bagaimana kemudian pengungkapan penemuan kepala dari korban tersebut, Aris? Ya, selamat malam pemirsa. Dapat kami pastikan bahwa kami ralat bahwa saya saat ini berada di depan kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Harjono Ponorogo. Jadi kami informasikan bahwa tadi pagi tim gabungan dari Jatanras Polda Jatim serta Polres Ponorogo ini melakukan upaya pencarian dari potongan tubuh korban mutilasi Uswatun Hasanah yang kemarin sempat menghebohkan di Ngawi, dan pagi tadi ditemukan berupa seperti paket warna hitam, tas plastik warna hitam dilakban dengan sangat rapi di jalur Ponorogo menuju ke arah Trenggalek. Kami ulang, Ponorogo menuju ke arah Magetan. Dapat kami informasikan bahwa
kemasan paket warna hitam tersebut ini kondisinya sudah mengeluarkan bau tak sedap, terus mengeluarkan cairan. Dan saat ini di depan kamar jenazah ini ada banyak wartawan yang sedang menunggu untuk proses identifikasi atau forensik dari kedokteran di sini. Kemudian ada teman-teman dari identifikasi Polres Ponorogo yang membackup untuk membuka dari paket tas plastik warna hitam yang dibungkus dengan lakban yang cukup rapi. Sementara itu dapat kami informasikan bahwa tadi pagi juga tim gabungan Jatanras dan Polres Trenggalek ini melakukan penyisiran di Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dan menemukan bungkusan plastik warna putih yang dilakban dengan rapi seperti paket, dan diketahui bahwa itu menurut informasi dari pelaku yang sudah diamankan Polda Jatim ini merupakan bagian kepala. Sementara yang ada di bagian di Ponorogo ini merupakan kedua belah kaki dari korban mutilasi Uswatun Hasanah, warga Kelurahan Bece, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar. Kami informasikan juga ke pemirsa bahwa malam hari ini tengah berlangsung proses uji lapor yang berada di kamar jenazah RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Dan kasus ini seluruhnya dilimpahkan di Polda Jawa Timur karena memang anggota Polres Ponorogo dan Polres Trenggalek ini hanya membantu proses penanganan dari pengungkapan kasus mutilasi yang terjadi di Trenggalek. Ya, Aris, apakah kemudian sudah bisa dipastikan bahwa memang betul perdebuan bagian kepala ini merupakan bagian tubuh dari Uswatun Hasanah, korban mutilasi yang berada di wilayah Ngawi? Ya, dapat kami informasikan dari dua temuan anggota Jatanras dan dua Polres, baik Polres Trenggalek maupun Polres Ponorogo, ini dipastikan bahwa dua plastik paket itu merupakan potongan anggota tubuh dari korban mutilasi karena berdasarkan hal itu berdasarkan dari keterangan pelaku yang sudah diamankan petugas, dan saat ini memang tengah dilakukan uji forensik yang ada di RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk memastikan bahwa ini kelengkapannya anggota tubuhnya lengkap atau bukan, atau memang ini kasus yang lain. Tapi berdasarkan informasi yang kita dapatkan bahwa tim Jatanras Polda Jatim serta Polres Ponorogo itu memastikan bahwa itu adalah anggota tubuh atau potongan anggota tubuh dari korban mutilasi Uswatun Hasanah. Baik, terima kasih laporan kepada Aris Sutkenol melaporkan langsung dari Trenggalek, Jawa Timur. Tadi sebelumnya dari rekan kami Miftahul Ervan dari Ngawi, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, seorang petani di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan 1 kuintal koin kuno. Bukan hanya koin saja, petani di desa itu juga menemukan guci yang juga bertuliskan huruf Cina. Kita hadirkan informasi lengkap untuk Anda saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Hari kedua terjadinya longsor di jalur kereta api KM 32 Desa Papanrejo di Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Upaya perbaikan pun terus dilakukan. Guyuran hujan deras di rel kereta api antara stasiun Gubung dengan stasiun Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah mengakibatkan rel yang baru diperbaiki akibat longsor beberapa hari lalu longsor lagi. Luapan air Sungai Tuntang menggerus material di rel hingga terjadi longsor pada badan rel sepanjang 100 meter. Ratusan pekerja prasarana pun terus melakukan perbaikan di jalur rel yang longsor di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Berbagai upaya dilakukan untuk perbaikan jalur rel ganda ini. Salah satunya dengan menggunakan karung berisi batu kericak yang nantinya akan dipakai untuk pemadatan bantalan alas jalur rel kereta api. Akibat tergerus luapan Sungai Tuntang pada Jumat malam, material penyangga jalur rel hanyut terbawa air sehingga mengakibatkan kondisi rel menggantung dan tidak memungkinkan untuk dilewati.
Demi keamanan dan keselamatan penumpang, pihak KAI pun menutup sementara jalur rel di kilometer 32 antara stasiun Gubuk dan stasiun Kedung Jati. Pihak KAI terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna percepatan perbaikan jalur rel yang dapat selesai dengan maksimal dan tepat waktu. Upaya perbaikan sudah dilakukan oleh KAI dan pada saat ini kami berkoordinasi dengan semua stakeholder, baik dengan PUPR juga pemerintah daerah, bagaimana nanti percepatan pembangunan tanggul sungainya. Kendala upaya perbaikan ini harus didukung dengan perbaikan sistem aliran air sungai, baik di hulu juga, ataupun pembangunan tanggul-tanggul sungai agar lokasi-lokasi rel ini bisa juga aman dari genangan air. Akibat longsornya jalur rel kereta api, PT KAI melakukan rekayasa pola operasi memutar, mengingat saat ini KAI menghadapi puncak lonjakan penumpang libur panjang. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Slamet Prayitno, TV One mengabarkan. Informasi lain pemirsa, seorang petani di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan 1 kuintal koin kuno. Bukan hanya koin saja pemirsa, petani di desa itu juga menemukan guci yang juga bertuliskan huruf Cina. Penemuan mengejutkan ini memang terjadi pemirsa di Dusun Slorok, Desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ketika seorang petani bernama Karyo ini menemukan ribuan koin kuno dan juga guci yang bertuliskan aksara Tiongkok. Ini dia penampakannya pemirsa, di mana penemuan ini terjadi di sebuah lahan kosong yang sempat disewa oleh petani tersebut dari perhutani, sekitar 100 meter dari rumahnya. Saat sedang mempersiapkan lahan untuk ditanami kubis, kemudian pada saat dicangkul, tiba-tiba mengenai benda keras. Setelah digali, ditemukan guci lengkap dengan tutupnya yang di dalamnya ternyata berisi ribuan koin yang bobotnya mencapai 1 kuintal. Berdasarkan ciri-cirinya, koin dan guci tersebut diyakini sebagai artefak bersejarah dengan tulisan yang menggunakan aksara Tiongkok. Petani yang menemukannya mengaku tak pernah menemukan benda serupa sebelumnya di area tersebut. Saat ini memang belum ada konfirmasi resmi mengenai asal-usul maupun nilai sejarah dari benda-benda tersebut. Namun penemuan ini berpotensi menarik perhatian para ahli sejarah dan arkeologi. Harta karun karene londo. Baru soge iki katene gawe ningkat jare. Iya. Oh, aduh iya. Ini wis entek digawe nyaur bataku. Kami hadirkan pula pemirsa informasi di mana Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi India atas dukungannya terhadap keanggotaan dari Indonesia dalam sebuah komunitas bernama BRICS, di mana Prabowo menambahkan Indonesia terbuka bagi India untuk berinvestasi di bidang infrastruktur. Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri India Narendra Modi atas dukungan negaranya dalam keanggotaan Indonesia di BRICS. Presiden Prabowo Subianto mengatakan keanggotaan Indonesia di BRICS dapat bermanfaat bagi stabilitas global dan kerjasama regional. And therefore, we also would like to thank India for supporting our permanent membership in BRICS. We are convinced that this cooperation will be beneficial to global stability and regional cooperation. Prabowo menambahkan kedua pihak telah membahas berbagai kerjasama di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, energi, teknologi digital, kecerdasan buatan AI, dan infrastruktur. Economy. We are opening our economy to investment, participation in the field of infrastructure, and we invite Indian groups to take part in the infrastructure
program of Indonesia in all fields. Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyaksikan pertukaran 5 MOU kerjasama antara kedua negara di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu siang waktu setempat. Dari New Delhi, India, Nabila Putih, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi dari tepi barat tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini ya, Vena? Ya, sesaat lagi pemirsa Anda dapat menyaksikan kabar utama bersama Fatimah Albar. Saya Vena Kita dan juga Maria Segaf pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.